kedua ada, ya silakan. Ini ada handscoon ya. Tindakannya apa? Steril atau bersih? Ya. Terus ada plester dan di sini nih ada squidnya biasanya kalau untuk AGD pakai yang 3 cc ya. Terus ada alcohol swab ya. Terus di sini ada heparin, ada termometer ya, terus ada kaca dan juga ada karet ya. Jadi untuk AGD di sini ini pakai squid yang 3 cc biasanya ya. Kenapa ada karet? Di sini karet biasanya untuk dipakai ketika udah ambil darah. Karetnya dipakai biar apa? Ada yang tahu? Nggak ada udara. Betul, biar nggak ada udara, karena kalau arteri ini sensitif ya, dia nggak boleh sampai tercampur udara. Kalau squid kan ini ada lubangnya ya, jadi ini harus dipastikan tertutup ya. Kalau untuk squid yang kayak gini. Terus yang kedua di sini ada heparin. Ada yang tahu heparin untuk apa? Pengencer darah. Untuk mengurangi resiko adanya pembekuan darah. Jadi kalau mau AGD, squidnya itu harus diisi dulu pakai heparin. Ya. Terus kasa untuk dep ya. Dan di sini ada termometer. Termometer ini digunakan sebelum dan sesudah pengambilan AGD. Untuk apa? Untuk ngecek suhu. Demam ya, yang ngecek suhu. Kenapa sih harus dicek suhu? Karena ketika kita mengambil darah AGD ya, analisis darah, ini biasanya akan, karena tadi ya dia kan konsentrasi oksigen di dalam darah ya. Ketika kita cek atau kita ambil AGD pada pasien yang kadar oksigennya rendah di dalam tubuh, biasanya akan ada kompensasi tubuh dengan meningkatkan suhu ya. Jadi kenapa harus dicek suhunya sebelum dan sesudah ya. Terus di sini ada needle. Nah, needle untuk apa? Needle untuk diganti ya. Ketika nanti udah ambil heparin, needle-nya harus diganti. Dan nggak mungkin kita pakai yang D ya, yang ini ya. Biasanya kalau untuk AGD pakainya yang kecil. Ya. Nah, itu untuk squid yang biasa. Untuk AGD sebetulnya itu ada squid khusus teman-teman ya. Jadi satu squid yang digunakan khusus untuk AGD. Isinya itu sudah ada heparinnya dan tidak perlu pakai karet. Jadi ketika udah diambil, dia langsung Naik sendiri. ke kunci, gitu ya. Langsung ke kunci dan nggak perlu ganti-ganti needle, ya. Nggak perlu siapin karet, nggak perlu pakai heparin. Tapi harganya lumayan. Jadi di rumah sakit kebanyakan pakai yang seperti itu. Ada yang dapat AGD atau pernah ngambil AGD waktu main di rumah sakit? Dapat. Ada. Di mana ngambil AGD-nya? Pakai selangkangan. Oke. Pakai yang itu ibu. Pakai yang khusus ya? Yang khusus. Udah kecil kan dia? Yang gitu ya? Nah itu yang langsung dipakai ya. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman ya tadi harus siapin heparin, harus siapin karet gitu ya. Nah kalau misalnya udah ada yang itu, sekali jadi langsung beres gitu ya. Oke, AGD-nya dengan indikasi apa? Pasiennya kenapa dilakukan AGD? Dengan indikasi apa? Ya, itu dilihat nah. Nah, harusnya langsung dicek ini apa ya diagnosanya, kenapa harus di AGD? Kan nggak semua pasien di AGD ya? So, pasien penurunan kesadaran nggak semua di AGD, ya kan? Tapi biasanya pada pasien-pasien yang beresiko ada gagal nafas, ya, gagal nafas itu baru dicek AGD-nya, ya dinilai. Oke, sampai sini paham alatnya? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke posisi pengambilan darah AGD. Di mana sih bisa diambil darah AGD? Yang ada apanya ya? Ini yang ada jedut-jedut. Arteri apa? Brachialis, Brachialis, dan femoralis ya. Tapi yang paling sering itu kalau tidak di femoralis itu di brachialis. Tapi kalau teman-teman update lihat penelitian, sebetulnya untuk femoralis itu tidak disarankan. Bukan tidak disarankan sih, itu pilihan terakhir. Jadi kalau bisa maksimalkan di brachialis dulu. Ada yang tahu kenapa? Karena di femoralis itu arteri besar ya. Jadi ketika ada cedera akibat jarum suntik, takutnya malah jadi pendarahan dan akan sulit untuk diberhentikan. Bayangkan sama teman-teman, arteri ini kan darah yang keluar dari jantung. Jadi tekanannya itu tinggi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ambil AGD juga, itu ngedepnya harus sampai 10 sampai 15 menit. Nggak boleh cepat. Karena darah
femorali sebetulnya itu pilihan terakhir ketika misalnya di brachialis tidak memungkinkan. Contohnya pasien dengan indikasi UDEM ya, atau pasien dengan indikasi amputasi ya, atau pasien dengan indikasi luka bakar. Nah, baru kita alihkan ke femoralis ya. Tapi kalau dari segi undulasi dan kalau pengen cepat memang femoralis lebih cepat. Ya, undulasinya lebih terasa banget. Dan posisi penyuntikannya juga resiko melesetnya itu kecil, jadi pasti berhasil kalau dapat si femoralis karena itu arteri yang besar ya. Lagi apa sih senam ya? Oke. Kayaknya jadi ngantuk ya, ada musiknya, kita gede tapi musiknya aduh. Oke, ya itu tadi posisi pengambilan AGD. Sekarang posisi penyuntikan berapa derajat? 90 derajat kalau di femoralis. Kalau brachialis radialis itu 30 sampai 45 derajat ya. Jadi kalau teman-teman ambil di brachialis jangan sampai gini ya, karena beda ukuran arterinya. Kalau di femoralis dia lebih besar, terus agak dalam ya. Jadi kalau mau kita IM 90 derajat itu masih memungkinkan. Kalau di sini resiko melesetnya akan besar kalau kita IM ya. Jadi cukup 30 sampai 45 derajat. Ya, paham ya? Kalau kemarin di femoralis ada yang tahu kenapa alasannya? Udah langsung ke ICU udah. Nggak tahu. Jadi ada beberapa faktor ya sebetulnya kenapa sih di femoralis itu ya. Bisa karena memang perawatnya masih pengen cepet gitu ya, biar mudah. Nah, tapi tadi kalau mau di femoralis sebenarnya bisa, cuman dipastikan tidak ada cedera berlebih, bisa sampai berdarah. Tapi kalau pendarahan di sini, kebayang nggak ngedeknya kayak gimana? Ya, tutur dan lain-lain. Oke, paham alat-alat? Paham ya? Sekarang kita masuk ke prakteknya. Form konsep ya. Gimana cuci tangan? Cuci tangan dilakukan kapan aja sih? Sebelum ke pasien, sebelum tindakan, setelah dari pasien, dan setelah touch dengan lingkungan pasien ya. Oke, ini masih inform consent, sorry, belum pakai handphone ya. Cuci tangan misalnya di donor session, datang ke pasien, biasa validasi ya. Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Nurul. Hari ini saya berjaga sampai jam berapa? Boleh disebutkan namanya Bapak siapa? Terbuka ya. Agus. Agus katanya. Tanggal lahirnya Pak disebutkan. Jadi pertanyaannya terbuka teman-teman ya. Saya terbuka. Setelah itu baru kita jelaskan. Ya Bapak, hari ini saya akan melakukan tindakan ambil darah ya Pak ya. Nanti pengambilan darahnya di sebelah sini, tunjukin. Karena kalau pasien dibilangin AGD dia nggak akan paham. Ya, pengambilan darah karena dia nggak apa. Pengambilannya di sini ya Pak ya. Nanti agak sedikit nyeri, tapi Bapak nggak usah khawatir. Bapak ikuti instruksi dari saya. Gimana Pak ya? Nggak apa-apa ya sekarang ya? Iya Neng, misalnya ya. Nah, pengambilan AGD ini nggak bisa sembarangan teman-teman langsung ambil aja, tapi harus dipastikan pasiennya bisa diambil AGD atau tidak. Caranya gimana? Ada yang tahu? Cek suhu mah jelas ya, tadi cek suhu, TTV ya, tekanan darah, suhu semua dicek. Ada lagi tes khususnya, dibaca modulnya nggak? Baru dapat Bu. Tes Allen atau Allen test biasanya ya disebutnya. Allen test ini adalah satu tes yang dilakukan untuk menentukan apakah pasiennya bisa dilakukan pengambilan darah AGD atau tidak. Ya, jadi di situ bisa menilai sirkulasi darahnya bagus atau tidak. Ya, caranya gimana? Caranya gini. Nah, nanti kalau pasiennya sadar, nanti saya jelasin yang nggak sadar ya. Ini pasien yang sadar dulu. AGD bisa dilakukan pada pasien sadar dan tidak sadar ya. Pasien sadar misalnya. Ibu di kepala tangannya pakai tenaga Bu. Buka lagi. Kepala lagi. Buka lagi. Kepala. Saya akan tekan di area ulnaris dan brachialis. Buka Bu. Oke. Buka ulnaris. Merah? Berarti sirkulasinya bagus. Ya, itu ulnaris. Sekarang satu lagi nih brachialis ya. Buka tangannya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tekan lagi. Buka Bu. Oke ya. Buka. Berarti sirkulasinya bagus ya. Tapi kalau putihnya lama ketika dilepas nggak berubah warna, berarti
Ada? Udah. Oh, gitu. Bisi pucatnya karena salah tri belum Si makan. Dedep gitu kali ya. ya. Oke. Sok, Dedep. Kalau sudah inform konsen, tes alat, tadi pada pasien sadar. Kalau pasien nggak sadar gimana Bu? Kalau pasien nggak sadar kita minta bantuan teman, ya. Minta teman, angkat tangan pasien sejajar dengan jantung. Ya, jadi misalnya kayak gini, jantung pasien berarti harus sejajar ya sama jantung pasien. Minta temannya pasang kayak gini, tahan tangannya, baru kita yang tes. Gak usah dikepal, ya, langsung aja dilihat alirannya kayak gini, ya. Nah, terus di sini kalau teman-teman di pasien minta anduk kecil atau apapun itu, nanti teman-teman sebelum tindakan simpen di bawah tangan pasien. Jadi ketika mau AGD tangan pasien harus kayak gini. Ya, jangan kayak gini. Ya, jadi kebuka. Nah, diganjal di sini pakai ini misalnya pakai bantal atau bantal kecil ya. Ya, kalau sudah ya udah siap, izin ke bapaknya, baik Bapak, saya siapkan alat dulu ya. Biasa ya, cuci tangan, pakai handscoon dan siapkan. Nah, pakai pelak ya, jangan lupa di bawahnya. Salpok dengan yang tenang. Sama hamil ya. Si Gaby atuh, Gaby. Ya, siapin bengkok ya, deketin. Terus di sini siapkan alat-alatnya tadi. Sweetnya kita ambil heparinnya nggak usah banyak-banyak, 0,5 aja ya. Ambil 0,5. Setelah diambil, diratain. Jadi kalau bisa semua permukaan squidnya ini udah kena ya. Setelah itu naik ke atas, jangan dihabisin semuanya, dipasin aja sampai netes satu aja ya. Yang penting nggak ada udara ya. Kalau sudah, baru kita ganti needle. Bawa ke dekat pasien. Sekarang kita siapkan karet dekat sama teman-teman ya, asa dan alkohol swab. Kalau sudah, di sini teman-teman akan mulai mencari undulasi itu yang dut gitu ya. Coba dirabain ke masing-masing. Rasa nggak? Rasa. Ya? Sejajar sama Bang. Nyutah ya. Nah, itu adalah undulasi arteri ya. Nah, di tepat di undulasi itu kita akan ambil darahnya. Ya, jadi caranya kita ambil. Jadi kalau misalnya di rumah sakit perawat juga nggak semua lihai ya, jadi harus bener-bener santai banget ya. Makanya kalau IGD ambilnya mungkin femoralis karena butuh cepet gitu ya. Karena kalau di ICU biasanya perawat tuh sampai ngambil kursi sambil duduk ya, sambil dirasain ya, karena harus pakai perasaan. Jadi nggak punya perasaan nggak bisa. Bisa ambil ya, dirasain nih kayak gini misalnya ya. Kalau misalnya sudah teraba, nah di sini oke, cirian tuh gitu ya. Nah di sini baru siapkan alkohol swab. Alkohol swab simpen dulu di tangan kiri. Kita coba lagi cek pakai tangan kanan, sorry ya, alkohol swab cek lagi pakai tangan kiri. Ya, dipastikan satu tempat. Kalau saya biasanya caranya adalah si undulasi harus kerasa di tangan jari tengah saya. Jadi nanti kayak gini, misalnya kayak gini. Undulasinya di sini, berarti saya harus pindahin jari tengah saya ke sini. Jadi nanti ketika mau penyuntikan, saya angkat jari tengah saya tahu posisinya di sini. Tuh ya, jadi kelihatan. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya teknik teman-teman nyamannya kayak gimana? Saya mau nyirian kayak gini Bu, tapi mata saya nggak pindah di situ. Nanti distract sedikit, suster, iya, di sini dulu, ya. Menghilang. Nah, karena gini, undulasi itu menipu biasanya ya. Kadang gini, waktu saya residensi itu di rumah sakit, ngelihat pasien di ICU, pasiennya lansia, kurus gitu ya. Terus kan kalau yang kurus undulasinya jelas banget ya. Dari jauh tuh udah kayak enak nih, udah kelihatan gitu kan. Pas tusuk, jeger, salah, jadi ngegejelik gitu ya. Jadi benar-benar harus dipegang gini kalau misalnya lansia. Jangan kan arteri ya, vena juga kalau lansia, suka ngejuk ya. Jadi harus ditekan dulu si venanya gituin ya, baru kita ambil gitu ya. Nah sama dengan arteri, kalau udah ambil udah dicek sini, baru kita lakukan swab ya. Kali
Ambil kasa simpan di kelincing. Ya, ambil kasa baru kita ambil. Berapa derajat? 38 sampai 4. Ya. Posisi megangnya terserah, ini udah bengkok ya. Boleh kayak gini, boleh kayak gini, senyamannya teman-teman. Gimana ya? Yang nggak boleh itu kalau teman-teman ngambil darah ke arah perifer. Ya, menarik apa dari sana ya? Kan darah dari sini, ya. Jadi posisinya ada ke sini. Jadi kalau saya ke sini kayak gini misalnya, kalau saya lebih enak kayak megang pensil kayak gini ya. Baru kita masukin 30 sampai 45 derajat. Gak usah terlalu dalam teman-teman. Just biasanya kalau misalnya udah keluar merah dari sini, kalau arteri itu dia naik sendiri. Ya, jadi cepet banget naiknya. Nah, kalau misalnya ternyata Bu, ini sorry, saya mesin dulu, saya jelasin dulu sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman masukin just terus ternyata udah keluar, tapi kok berhenti ya darahnya Bu, itu ada kemungkinan teman-teman tusuk sate. Ya, tusuk sate tuh jadi udah masuk arteri tapi terlalu dalam jadi nembus. Just jadi si darahnya nggak keluar. Makanya caranya nanti kalau misalnya teman-teman nggak dapet, itu agak dimainin, jangan langsung dicabut keluar ya, ditarik sedikit ya. Kalau misalnya masih belum keluar, nah fungsi tangan saya yang dua ini, saya coba cari ini undulasinya pindah kemana nih, ya. Kalau misalnya di sini saya pindah ke sini nih, agak tarik sedikit, belokin ke sini dikit. Ya, jadi dibelok-belok tapi jangan keras banget ya, sedikit gitu ya, karena arteri itu kecil kan ya. Nah, kalau sudah dapat, just misalnya ya, kita dilepas. Kalau sudah dapat nih misalnya ya, ini kita cabut, ambilnya 3 mili, biasanya 3 cc kalau gitu ya. Dicabut. Ini pasang ke sini. Cabut, masukin ke karet. Ya, kita goyang-goyang muka 8. Nah, kalau misalnya sudah, ini berapa menit? Depth-nya 10 sampai 15. Baru kita masukin ke cool box. Dibawa ke lab. Tapi kalau sudah kita di ICU itu biasanya nggak perlu pakai cool box ya. Kita cukup sok kenapa? Nah, Tri belum makan? Udah nih. Digarut meren. Atunduh meren. Sok minum dulu. Yang mau minum dulu ya. Oke, kalau sudah misalnya nggak ada cool box, kita kalau di ICU ya biasanya itu ada alat. Alatnya itu tinggal kita tetesin kayak misalnya gini. Nah, ini kita buka ya. Nanti itu ada satu alat kayak mesin kopi gitu ya. Nanti kita tinggal tetesin ada tempatnya, ditetesin darahnya. Terus nanti tiba-tiba keluar kayak kertas printan. Keluar hasilnya. pH-nya berapa, PaCO2-nya berapa, CO3-nya berapa ya. Jadi nggak perlu dibawa-bawa pakai coolbox ke lab, kecuali di ruang ranap atau di IGD. Biasanya kita langsung bawa ke lab ya untuk diperiksa hasilnya seperti apa ya. Nah, itu untuk AGD. Kalau misalnya tadi di femoralis, ya berarti kalau femoralis sama aja sebetulnya ya. Nanti teman-teman cari undulasinya, cuman yang membedakan nanti cara penusukannya ya, 90 derajat di area femoralis. Nah, kalau femoralis agak dalam ya, dia tebel. Nah, baru nanti kalau sudah keluar, sama tadi ya, siapin kasa, pasang kasanya, baru dicabut ya, masukin ke alis ya. Jadi sama aja. Nah, cuman kalau yang di radialis itu agak bias, karena kebanyakan kalau ngambil AGD di radialis justru yang keambil darah kanan. Nah, ya, karena sedikit berdekatan antara arteri dengan ya, makanya jarang dipakai. Oke, kalau sudah dicek lagi suhunya, tadi ya dievaluasi kondisinya seperti apa. Ya Bapak, tindakannya sudah selesai. Ini kalau misalnya ada keluarga, depnya boleh dipindahin ke keluarganya dulu. Ya, karena kan kita nggak mungkin 15 menit di situ ya. Kecuali sambil pengkajian. Atau kalau bapaknya sadar, boleh minta bapaknya untuk ditahan ya Pak ya, sampai darahnya berhenti. Nah, nanti kalau misalnya sudah, baru kita kembali lagi untuk memasangkan plaster misalnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi Dek? Ibu kalau misalnya AGD emang ada yang nggak pakai heparin? Soalnya ya nggak pakai heparin gitu Bu. Kan
tingginya pakai heparin ya, Bu, ya. Kan bener. Alat yang jadi udah jadi itu udah ada heparinnya sayangku ya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kita pakai spuit khusus AGD itu kita nggak perlu siapin heparin, nggak perlu siapin karet karena Langsung. itu udah include semua di situ. Di satu spuit udah ada heparinnya. Tadi bisa di ICU ambil darah langsung diperiksa. Nah kecuali kalau dilamain misalnya harus dibawa ke lab dulu atau misalnya kan di lab tuh antrian nggak langsung dicek, itu kalau bisa sih pakai heparin karena mudah sekali terjadi pembekuan gitu. Seperti itu. Apalagi kan tadi biar fresh tetap disimpan di cool box. Ini kan dingin juga beresiko untuk membekukan. Ya, bayang ya. Waktu itu di femoralis berapa cc diambilnya? Siapa yang lihat? Nah, 3 cc ya. Pasiennya penurunan kesadaran. 3 kali sih. 3 kali? Iya, sampai diajarin juga gitu megangnya. 3 kali AGD. Enggak, maksud saya 3 pasien gitu. Oh. Tergantung. Semua